Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin wastafa minhumul ulama wa ikhtari ayatu minhum syuhada'i wal kurama. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin aw la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur mari kita perbanyak kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang sesungguhnya puja-puji syukur itu adalah miliknya Allah semata. Oleh karenanya ketika kita dikasih wajah yang tampan, elok rupawan, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika kita dikasih ilmu pengetahuan, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika kita diberi harta kekayaan, kita ucapkan alhamdulillah. Karena memang sesungguhnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini hanyalah miliknya Allah semata. Selawat berbagai salam mari juga kita aturkan persembahkan keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila dalam satu majelis ilmu padanya dibacakan selawat atasku, kata Nabi, maka akan turun dua malaikat. Satu orang, bukan dua malaikat untuk semua orang. Satu orang, dua malaikat, duduk sebelah kanan, duduk sebelah kiri. Coba ditengok, sudah ada penampakan dulu. Yang sebelah kanan bertasbih kepada Allah, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, bertasbih kepada Allah. Pahalanya kasih ke kita. Yang sebelah kiri mohon ampun, ya Allah ampuni dosa si pola, ya Allah ampuni dosa si pola. Semenjak kita baca salawat Nabi tadi sampai nanti kita beranjak pulang, sengaja malaikat berdoa. Kalau doa kita ya mungkin Allah nengok-nengok dulu, tapi kalau malaikat yang berdoa kan sudah pasti. Bersyukur kita pada malam hari ini kita bisa berhadir di majelis ilmu yang sama kita cintai ini. Di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin ulas kembali apa yang sudah kita ulas di minggu yang lalu tentang Islam ya, tentang Islam. Kenapa saya ulas kembali? Supaya kita lebih mantap tentang Islam kita itu. Mahwal Islam, apa itu Islam? Suatu kali Rasulullah SAW ketika sedang mengadakan pengajian begini, datang tamu. Tamu itu langsung duduk dekat Nabi, langsung disentuhkan lututnya ke lutut Nabi. Para sahabat heran, itu siapa itu? Nggak kenal, orang mana? Tamu tadi langsung bertanya, jelaskan kepadaku apa itu Islam.
Kemudian dijawab oleh Nabi, Islam itu mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, puasa Ramadan, zakat, dan melaksanakan ibadah haji. Dibenarkan sama tamu tadi, sedekah. Kamu benar. Para sahabat tambah bingung. Kemudian ketika tamu tadi sudah pulang, sudah kembali, Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa itu tadi? Tidak ya Rasul. Nah, itulah malaikat Jibril memberikan pengajaran kepada kita semua. Jadi pada malam hari ini akan kita ulas kembali. Rukun Islam tadi sudah ada 5, Bunyal Islam al-Khamsi, ditegakkan Islam atas 5 perkara. Kemudian syarat Islam ada berapa semalam syarat Islam? Syaratnya itu sabar atas hukum Allah. Itu syaratnya. Syarat kan sudah kita bahas kemarin. Apa itu syarat? Pekerjaan pendukung. Kalau pekerjaan pendukung itu tidak dikerjakan, maka pekerjaan pokoknya tidak sah. Itu syarat. Jadi pekerjaan pendukung ketika kita hendak menjadi seorang muslim itu sabar atas hukum Allah. Ada berapa hukum Allah? Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Kita harus sabar menjalani hukum Allah itu. Mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunat, mana yang makruh, mana yang mubah. Sabar menjalani. Sabar atas hukum Allah. Kemudian yang kedua, redho. Redho menerima takdir Allah. Kan kadang-kadang kita kurang redho ya. Kadang kita agak pilih kasih. Ketika kita dikasih kaya, redho, senang. Ketika kita dikasih sehat, redho, senang. Sehatnya 5 tahun, tiba-tiba sakit gigi 5 menit. Ya Allah, dosaku apa? Artinya kita masih pilih kasih terhadap takdir Allah. Tapi yang baik aja kita oke, senang gitu. Tapi kalau gitu kita dikasih ujian takdir yang kurang sedap, dah. Padahal apa yang kita suka belum tentu menyenangkan Allah. Atau apa yang kita benci belum tentu Allah juga ikut benci. Boleh jadi apa yang tidak kita suka, Allah suka. Dan di dalamnya ada ridha Allah. Begitu. Jadi syarat Islam yang kedua ridha akan takdir Allah. Takdir apa saja. Karena semuanya miliknya Allah tadi kan. Apa yang ada di langit, di bumi ini kan semuanya miliknya Allah. Artinya sehat, sakit, kaya, miskin, susah, senang, tinggi, pendek, gemuk, kurus, mancung, pesek, semuanya miliknya Allah. Kita hanya tinggal menjalani. Yuk kita belajar itu menerima takdir Allah, baik takdir yang menyenangkan hati, yang mengembirakan hati, maupun takdir yang menyusahkan hati. Karena itu pasangannya. Ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap. Ada sehat, ada sakit. Itu pasangannya. Dan yakinnya Allah tidak akan memberikan mudarat kepada hambanya, ciptaannya. Ya, makanya ada siang, ada malam, ada susah, ada senang, ada kaya, ada salah.
Allah memberikan kekayaan dan kecukupan kepada hambanya, tidak memberikan kemiskinan sebenarnya. Nanti ketika kita buka Al-Quran, nanti kita jumpai di sana ada kaya, ada kecukupan. Jadi pasangan kaya itu bukan miskin, tapi kecukupan. Artinya apa? Artinya Allah tidak memberikan mudarat kepada hambanya. Segala bentuk kesusahan yang menimpa diri kita ini sebenarnya datang dari tingkah pola kita sendiri. Karena pola kita ini, satu contoh yang simpel, Bapak Ketua kita ini buat mebel. Beliau di dalam membuat mebel itu tidak menghendaki mebelnya itu cacat, jelek. Benar tidak? Beliau menghendaki hasil ciptaannya itu sempurna, elok, indah. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menciptakan kita ini. Apalagi kita ini adalah khalifah, menggantikan kedudukan Allah di muka bumi ini untuk mengatur alam semesta ini. Jadi alam ini diserahkan oleh Allah kepada kita untuk diatur. Itu makanya kita diangkat sebagai khalifah. Nanti dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Kedudukan kita sebagai khalifah, mengelola alam semesta ini. Mau dibawa kemana? Karena ada lagunya dia, mau dibawa kemana hubungan kita, itu mau dibawa kemana alam semestanya tergantung kita. Itu makanya nanti di kali yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan terjadi kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Jadi segala keburukan yang terjadi atas diri itu akibat dari diri kita sendiri. Kemudian syarat yang ketiga, ikhlas, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ikhlas belum? Orang ikhlas itu nggak tengok-tengok, nggak ingat-ingat, seperti kita makan sate malam hari, paginya dibuang, nggak ditengok-tengok, nggak diingat-ingat. Oh, tadi malam aku makan sate, keluar enggak ya? Tapi belum. Itulah orang ikhlas. Ikhlas berserah diri kepada Allah, nggak ngarepin segala sesuatu, terserah Allah. Mau dikasih kaya, mau dikasih miskin, terserah Allah. Iman itu tidak menjamin seseorang menjadi kaya atau miskin. Bahkan para nabi dan rasul yang paling hebat kuat imannya itu kebanyakan hidupnya pas. Gitu. Nggak ada yang sampai kaya raya, nggak ada. Kenapa? Itulah bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya. Tapi kadang kita nggak memahami ke sana. Kita di dunia ini tidak diberi beban banyak oleh Allah, dengan beban harta benda, dengan beban ilmu pengetahuan. Karena nanti ditanya, dengan beban umur yang panjang, karena nanti ditanya, dia memaksa nanti ditanya tuh. Harta yang kita cari, yang kita kumpulkan itu ditanya, dari mana jalannya, kemana kamu gunakan, bakal ditanya. Saya beli kain, ada cerita. Ada orang kaya raya, dia berpesan sama saudara-saudaranya, sama anaknya, sama ahli warisnya, nanti kalau aku mati kawannya aku ya.
di kuburan. Siapa yang mau ngawani aku, nggak usah lama-lama, 40 hari aja gitu. Bakal kuserahkan hartaku ini separuh. Gitu tiba mati, semua ditawarin, nggak ada yang mau. Kebetulan di situ ada orang miskin, pencari kayu bakar. Dia ingin menjadi orang kaya. 40 hari nemenin, habis itu kan dapat separuh harta kekayaanmu, jadi orang kaya. Dia bersedia nemenin dengan membawa kampak satu-satunya yang sudah usah. Gak usah, udah masih baru, gak usah. Udah agak kecil kampak itu. Tapi begitu masuk nemenin, malaikat maut nggak nanya yang meninggal dunia, malaikat maut nanya yang nemenin, kenapa kamu nemenin, apa yang kamu bawa? Aku nggak bawa apa-apa, cuma bawa kampak ini doang. Hari pertama pertanyaan kampak, hari kedua masih ditanya masalah kampak, hari ketiga masih masalah kampak, sampai 40 hari masih masalah kampak. Baru satu harta yang dia punya, kampak. Begitu 40 hari keluar dari kubur, dia lari, nggak mau menerima harta benda yang banyak. Baru kampak satu aja aku udah pening. Sama seperti apabila kita masuk market. Kita masuk market, kita cuma sekedar nengok-nengok, keluar ditanya tidak? Enggak ditanya, apalagi enggak mencurigakan, enggak ada nampak membawa-bawa, disembunyiin, enggak dicurigakan, bebas keluar. Yang bawa sedikit, ya pertanyaannya dikit, dikasih, cepat selesai, betul? Coba yang borongannya banyak, berapa keranjang itu ya kan, lama atau sebentar, sampai teman yang di belakangnya bosan nunggu. Sementara teman yang di belakangnya cuma satu barang, gitu ya. Itulah nanti di akhirat. Kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan, untuk apa? Karena semua bakal ditanya. Umur yang kita pakai ini, udah berapa tahun nih? 50 tahun lebih, bakal ditanya. Pakai untuk apa? Memangnya kita santai-santai, tenang-tenang, duduk-duduk di warung kopi itu nggak ditanya nanti? Ditanya. Hutur hati kepada Allah tidak? Ingat sama aku nggak, kata Allah? Ketika kita senang-senang sama istri, bakal ditanya. Ingat sama aku nggak, kata Allah? Ya Allah, buru-buru sholat aja, kadang aku lupa ingat dompet. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dompetku di mana lah tadi? Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh, ada isinya pula. Akhirnya sholatnya tidak dialog kepada Allah, tapi dialog kepada dompetnya yang hilang, yang entah kemana. Sholat kok nyari dompet? Mending nyari dompet tapi sholat, ya kan? Gitu. Nah, nanti kita latih hudur hati kepada Allah. Hudur, hadir. Hadir itu artinya ada. Hati kita ini ada beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dibuat? Nah, silakan dibuat. Hudur hati. Satukan pikiran,
perasaan dan panca indera pada satu titik. Titiknya itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewa tadi sudah ada ingat kepada Allah sedikit. Tapi masih di pandangan mata, masih di alam akal pikir, belum masuk ke kolbu. Yang lainnya malas kalau itu ingat sama. Begitu. Tadi sudah ingat sama Allah dikit. Itulah yang harus kita tanamkan di dalam kolbu kita, jangan sampai lepas 24 jam itu. Karena makna Islam itu sudah dijelaskan kan, alif itu harful isyarah untuk kalimat Allah, adanya Allah, sin adanya Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam, 24 jam kita putur hati kepada Allah. Sholat daimun, gitu. Sholat daimun itu putur hati kepada Allah, ingat kepada Allah, enggak memandang waktu, enggak memandang tempat, enggak memandang keadaan. Ketika doa pun kita mesti putur hati kepada Allah, mesti ingat kepada Allah. Yang enggak boleh itu baca Quran. Ketika kita berdoa baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, itu nggak boleh. Tapi kalau hudur hati, menikmati Allah itu beserta kita, itu dimanapun kita berada, dalam keadaan situasi seperti apapun, ikhlas berserah diri kepada Allah. Itu syarat Islam yang ketiga. Nah, kalau itu beres-beres. Baru yang keempat, mengikuti firman Allah, sabda Rasulullah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu syaratnya. Tandanya apa semacam tandanya? Pak Ketua tandanya orangnya agak pendek, hidungnya agak pesek, udah mulai tua, gitu. Semua ada tandanya. Islam juga punya tanda. Pertama, memelihara diri dari maksiat. Itu tanda Islam. Atribut kita itu kita jaga, kita pelihara diri kita dari berbuat maksiat. Yang kedua, suci lidah dari dusta, dari sumpah palsu. Mau Islam sekarang paling enak, mentang-mentang lidah tak bertulang, apa saja bisa dibilang. Apalagi kalau pas waktu mau pemilu, ya kan, sumpah palsu. Kemudian tanda berikutnya, suci hati dari loba tamak terhadap kehidupan dunia, sehingga nggak peduli mana halal mana haram. Wah, ada apa nyari yang haram aja payah, apalagi yang halal. Kulit cari halal loh. Setiap yang diingini halal. Baru yang keempat, suci perut dari makan makanan haram. Kemudian yang terakhir, yang membinasakan Islam. Islam itu akan binasa, akan hancur dari diri kita ini, dari alam semesta ini. Islam itu akan hancur apabila satu, berbuat sesuatu yang tiada diketahui. Kita berbuat tapi kita nggak tahu apa yang kita buat. Ikut-ikutan, orang demon ikut demon, gitu. Orang protes ikut protes, gitu. Nggak tahu kita apa yang kita berbuat. Kemudian yang kedua, tahu tapi nggak mau memperbuat. Tahu kalau sholat itu wajib. Apa arti wajib? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tapi enak aja kita tinggalkannya. Gitu. Tahu tapi nggak dibuat. Tahu ini haram, tahu ini sunnah, tapi nggak dipatuhinya.
Kemudian yang ketiga, tiada mau belajar kepada orang yang tahu. Alah juga saja gitu. Itu apa belajar? Nggak mau belajar. Yang terakhir, yang keempat, mencela. Hobinya itu mencela. Siapa yang dia cela? Orang yang mau berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia cela. Dia hina, dia rendahkan, dia sepelekan. Islam itu binasa dalam dirinya kalau dia berbuat seperti itu, dan diperharuskannya perbuatannya itu. Artinya dia nggak mau taubat, nggak mau menyadari. Jadi kalau ada orang pergi Jumatan, nanti Pak, Jumatan kirim salam ya Pak. Mencela orang yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diperharuskannya perbuatannya itu. Itulah 4 perkara, 4 pekerjaan yang membinasakan Islam. Jadi sudah kita bahas rukun Islam, sudah kita bahas, belum kita dalami, tapi nanti yang akan datang kita dalami. Kemudian syarat Islam sudah kita bahas, tanda Islam sudah kita bahas, dan yang terakhir tadi yang membinasakan Islam sudah kita bahas. Nah, itu saja barangkali pertemuan kita di kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga kita diberi kekuatan untuk senantiasa bermujahadah, berjihad, berjuang agar kita senantiasa berada di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin.